Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, salam nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami akan membahas mengenai hukum perusahaan dengan studi kasus CV Mitra Jaya Abadi. Dalam video ini, kami akan mengidentifikasi berbagai aspek penting, mulai dari objek, subjek, hukum perusahaan, dan hukum perjanjian bisnis untuk meminimalisir risiko, hingga proses pembentukan dan pembubarannya. Melalui pembahasan ini, kami berharap bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum berperan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, langsung saja mari kita mulai pembahasan. Atau Kommanditur Vennoot Chap merupakan bentuk badan usaha persekutuan kommanditur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Pasal 1921. CV adalah persekutuan yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif yaitu pihak yang menjalankan dan bertanggung jawab penuh terhadap jalan dunia perusahaan. Sedangkan sekutu pasif yaitu pihak yang hanya menanamkan modal tanpa ikut mengolah perusahaan. CV tidak memiliki status badan hukum seperti PT, namun tetap diakui secara sah sebagai subjek hukum perdata. Berdasarkan hukum tambahan yang melandasi kegiatan CV juga bersumber dari KUHP Pasal 1313 tentang perjanjian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran badan usaha. Dalam kasus CV Mitra Jaya Abadi, objek hukumnya adalah kegiatan usaha perdagangan hukum dan jasa konstruksi, termasuk penyediaan bahan bangunan dan layanan perbaikan proyek. Objek hukum ini menggambarkan aktivitas bisnis yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, subjek hukumnya meliputi ada dua. Yang pertama, sekutu pas aktif yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat perjanjian, dan mewakili perusahaan di depan hukum. Sementara sekutu pasif yang berperan sebagai investor atau penyandang dana tanpa terlibat langsung dalam pengolahan. Hubungan hukum antara keduanya didasarkan pada kesempatan yang tertuang dalam akta penyendirian CV yang dibuat di hadapan notaris. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, CV Mitra Jaya Abadi terikat pada berbagai perjanjian bisnis dengan mitra kerja, pemasok, dan klien. Agar perjanjian memiliki kekuatan hukum dan meminimalkan risiko, perusahaan wajib mematuhi syarat dan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan antara para pihak. Yang kedua, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, adanya objek yang jelas. Dan yang keempat, sebab yang halal. Untuk meminimalkan risiko, CV Mitra Jaya Abadi menerapkan berbagai langkah, antara lain, yang pertama, membuat kontrak tertulis yang jelas dan rinci, mencantumkan hak, kewajiban, dan sanksi bila terjadi pelanggaran. Yang kedua, menambahkan klausul penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Dan yang ketiga, melakukan pencatatan notarial dan legalisasi dokumen agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dan yang keempat, melakukan pengawasan internal dan pelaporan keuangan yang transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan penerapan langkah-langkah ini, potensi kerugian dan konflik hukum dalam menjalankan bisnis dapat ditekan seminimal mungkin. Proses pembentukan CV Mitra Jaya Abadi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Pembentukan akta pendirian oleh notaris yang berisi nama CV, bidang usaha, identitas sekutu aktif dan pasif, serta pembagian modal. Nah, yang kedua, pendaftaran ke Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan tanda daftar resmi. Nah, yang ketiga, pengumuman pendirian di Berita Negara Republik Indonesia agar diakui secara publik. Nah, yang keempat, pengurusan nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS sebagai izin usaha resmi. Dengan melalui proses tersebut, CV Mitra Jaya Abadi telah memenuhi ketentuan hukum dan dapat beroperasi secara sah di bidang usaha yang dijalankan.
Baik, selanjutnya yaitu pembubaran CV dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain yaitu 1. Kesepakatan para sekutu jika usaha dianggap tidak menguntungkan lagi. Yang kedua yaitu berakhirnya jangka waktu usaha yang ditentukan dalam akta pengadilan. Yang ketiga yaitu salah satu sekutu meninggal dunia, pilot atau mengundurkan diri. Yang keempat yaitu karena keputusan pengadilan jika terjadi perselisihan serius antar sekutu. Setelah pembubaran, perusahaan wajib melakukan likuidasi, yaitu penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga, penagihan piutang, dan pembagian sisa aset kepada para sekutu sesuai dengan perjanjian. Tahapan terakhir adalah penghapusan status CV dari daftar badan usaha sehingga perusahaan yang resmi tidak beroperasi lagi. Demikianlah hasil analisis kami mengenai CV Mitra Jaya Abadi dalam konteks hukum perusahaan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa CV memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHD. Perjanjian bisnis harus dibuat secara sah untuk menghindari risiko, dan proses pembentukan hingga pembubarannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan hukum yang baik dapat menciptakan kepastian dan keadilan dalam dunia usaha, serta melindungi semua pihak yang terlibat. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.